Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Puji Tuhan kalau kita bisa ada saat ini. Ini ada kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan tante di sini juga adik-adik yang di rumah. Kita akan mulai ibadah pada pagi ini. Kita akan pujikan Saya Cinta Tuhan Yesus. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Begitu juga adik-adik juga mengasihi Tuhan Yesus. Tunjukkan cinta kasih-Mu pada Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. 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 Saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Katakan saya cinta Tuhanku. Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan. Amin. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Saya cinta Engkau Tuhan. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku. Saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Mari adik-adik semua tutup matanya, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami mau beribadah kepada Engkau.
Kiranya Engkau menyertai ibadah kami. Engkau mengurapi dengan kuasa-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan menyertai segala kuasa yang tidak daripada Tuhan. Kami patahkan, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terlebih di dalam penyampaian firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, dan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya merasakan Tante saat ini anak-anak dalam keadaan yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita pujikan King Kong badannya besar. Pakai gerakan ya. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ayo semua. Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Happy Yaya, happy Yaya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. amin. Happy Yaya, happy Ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Puji nama Tuhan. Tuhan tahu bahwa cinta anak-anak semua semakin mendalam di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik, saat ini siapkan hati kalian. Kita mau berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita pujikan dulu seperti wanita. Pujikan dengan sungguh-sungguh. Yakinkan dalam hatimu bahwa Tuhan Yesus hadir buat kalian semua. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi Sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
Ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Katakan sekali lagi dengan imanmu. Ku tetap setia melayanimu. Doa firman Tuhan kami serahkan Kak Lina. Haleluya. Mari semuanya adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Masih luar biasa ya diberkati Tuhan. Ya, pagi hari ini siapkan Alkitab adik-adik. Kita sama-sama mau dengarkan firman Tuhan. Meskipun adik-adik berada di rumah, sama-sama kita mau sungguh-sungguh ya dengar firman Tuhan. Oke, kakak hari ini mau sharing suatu kejadian yang luar biasa. Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita sama-sama buka dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Di situ kita lihat dalam judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, coba sekarang bayangkan adik-adik, 5.000 orang itu kira-kira seberapa banyak? Kakak mau tanya, siapa yang tahu lapangan CB, Canda Birawa itu? Kira-kira orang sebanyak 5.000 kalau ditaruh di seluruh lapangan CB itu kira-kira muat enggak? Atau masih sisa-sisa, masih harus berjubel? Kira-kira ya segitulah banyaknya ya, kira-kira. Banyak sekali sebanyak 5.000 orang. Nah, dalam cerita ini mari sama-sama kita lihat, kita baca kitab Yohanes ini pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita baca ayat 1 sampai yang ke-7 dulu. Ayat 1, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat yang ketiga, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat yang keempat, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat yang ketujuh, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Wow, 5.000 orang. Bagaimana kira-kira mereka? Bagaimana kira-kira Tuhan Yesus dan murid-murid memberi makan sebanyak orang itu? Mungkin kita nggak bisa berpikir, nggak bisa bayangkan bagaimana mereka saat itu dengan banyaknya orang, dengan tidak ada makanan.
Tetapi bagaimana kedahsyatan Tuhan Yesus? Kita sama-sama lihat ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Ada poin penting di ayat yang ke-8 dan ke-9. Ayat yang ke-8 kakak baca, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya. Nah, ayat yang ke-9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, ini poinnya kakak mau tekankan di ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Kita lihat tadi ada seorang anak. Anak-anak sama seperti adik-adik semua, anak-anak. Anak-anak di dalam Alkitab ini membawa 5 roti dan 2 ikan. Berarti anak ini mau berbagi, mau menjadi berkat. Sama seperti adik-adik semua. Adik-adik semua harus siap menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Yang setuju katakan amin. Ya. Kita lihat satu ayat lagi, ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Nah, ketika mereka sudah ada anak kecil yang memberi roti itu, mereka duduk. Kita lihat di slide-nya. Anak kecil ini memberikan 5 roti dan 2 ikan. Sama seperti kita semua. Ayo adik-adik, mari kita sama-sama mau jadi berkat dimanapun kita berada. Ya mungkin saat ini masih belum ada sekolah. Ya, dengan apa segala cara kita mau jadi berkat buat sekeliling kita, buat orang tua kita. Kita sama-sama, kalau misalkan orang tua menyuruh kita, ya dilaksanakan ya. Kalau misalkan kita mau sama-sama, kita ada sesuatu berkat sedikit, kita mau sama-sama mau berbagi kepada sekeliling kita. Sama seperti anak yang dikisahkan di Yohanes ini. Dengan 5 roti dan 2 ikan diberikannya makanan ini kepada Tuhan Yesus. Coba bayangkan kalau misalkan anak ini gak mau membagikan roti ini dan 2 ikan ini. Kira-kira apakah masih terjadi mukjizat? Ya kakak percaya masih terjadilah. Tuhan Yesus itu hebat dengan segala cara. Tapi Tuhan Yesus ingin melihat bagaimana seorang anak kecil mau menjadi berkat. Amin. Ya, sama seperti kita semua. Kita mau sama-sama mau menjadi berkat. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kita lanjutkan ke ayat yang selanjutnya. Bagaimana mukjizat ini bisa terjadi. Ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Wow, bagaimana bisa itu terjadi mukjizat? Yang pertama, kita bisa lihat ketika ada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari adik-adik undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati adik-adik, ke dalam hidup adik-adik. Kita nggak usah lihat mukjizat yang besar-besar atau gimana. Kita lihat dalam hidup kita yang sederhana saja. Mari kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita untuk memimpin kita. Amin. Mari sama-sama adik-adik kita mau sama-sama undang Tuhan Yesus untuk selalu senantiasa hadir dalam hidup kita, untuk memimpin hidup kita. Apapun yang akan terjadi, apapun yang akan kita hadapi, percaya Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Pasti Tuhan Yesus menyertai, pasti Tuhan Yesus tolong. Amin. Ya. Terus yang kedua, bagaimana bisa menjadi mukjizat, terjadi mukjizat? Yaitu ada ucapan syukur. Ketika Tuhan Yesus mendapatkan roti dan 2 ikan tersebut, Tuhan Yesus mengangkat tangan dan mengucap syukur, maka mukjizat terjadi. Sama seperti hidup kita. Ketika kita mau ada ucapan syukur,
ketika kita mau bersyukur dengan setiap keadaan kita ketika mau bersyukur setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita percaya sesuatu pasti terjadi dalam hidup kita. Kita baca sekali lagi ayat yang 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dengan dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Bagaimana mujizat bisa terjadi? Yang pertama tadi ada Yesus. Undang Tuhan Yesus hadir dalam hidup adik-adik. Biarkan Tuhan Yesus bertahta menjadi penguasa tunggal atas hidup adik-adik. Terus yang kedua, ketika kita ada ucapan syukur, mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita, baik enak atau enggak enak, kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, dan itu pasti memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Di dalam ayat ini mujizat terjadi. Dalam pasal ini mujizat terjadi. Kita lihat di ayat yang ke-12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-murid, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ayat yang ke-13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ya, kita lihat murid-murid Tuhan Yesus mengumpulkan sisa dari yang 5 roti dan 2 ikan. Sisanya berapa adik-adik? Sisanya adalah 12 bakul penuh roti. Coba bisa bayangkan gak? 5 roti dan 2 ikan. 5 ditambah 2, kalau hitungan-hitungan matematika kita, 5 ditambah 2 sama dengan berapa? 7. Ya, 7. Nah, ini berbeda. Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa. 5 roti dan 2 ikan sama dengan 5.000 orang bisa makan. 5.000 orang bisa makan, malah sisa. Sisanya berapa? 12 bakul. Nggak main-main, sisanya nggak 1, 2, 3. Tapi sisanya berapa? 12 bakul. Wow, luar biasa apa yang diperbuat Tuhan Yesus. Ya, sama dengan hidup kita ketika kita menghadapi suatu beban masalah, persoalan. Mari sama-sama kita undang Tuhan Yesus, kita sama-sama ucapkan syukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Niscaya Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus akan berkuasa, Tuhan Yesus akan bertindak. Amin. Ya. Mujizat terjadi ketika kita undang Tuhan Yesus dan selalu senantiasa kita mengucapkan syukur. Ya. Demikian sharing firman Tuhan yang bisa saya kakak sampaikan. Meskipun pendek, tapi percaya ketika adik-adik, ketika semua kita mau sama-sama terbuka, kita mau sama-sama terbuka, undang Tuhan Yesus hadir, dan selalu senantiasa mengucapkan syukur, pasti Tuhan Yesus memberikan jalan. Amin. Ya. Demikian yang bisa kakak sampaikan, kakak sharingkan pagi ini. Mari sama-sama kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa Engkau begitu hebat, Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau mengadakan mujizat yang luar biasa. Demikian Tuhan hidup kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Ketika kami melihat bahwa ada anak kecil yang mau menjadi berkat Tuhan, demikianlah juga dengan hidup kami Tuhan. Anak-anak yang sudah ada Tuhan, anak-anak yang sedang saat ini di rumah Tuhan, biarlah anak-anak boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah anak-anak terus menjadi terang dan garam yang luar biasa, yang mencerminkan yang akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar hidup kami Tuhan untuk terus mengundang akan hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau hadir dalam hidup kami. Mari Tuhan Kau hadir dalam setiap aspek hidup kami Tuhan. Menyertai hidup kami Bapa.
Dan juga senantiasa kami terus Tuhan untuk selalu senantiasa mengucapkan syukur atas apa yang sudah terjadi, atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruh firman-Mu dalam hati kami. Biarlah firman-Mu bertumbuh, berbuah, guna hormat kemuliaan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih menyertai hidup kami Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam kuasa-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu selalu menyertai hidup kami Tuhan. Kami diberkati, keluarga kami diberkati, kedua orang tua kami diberkati, studi kami diberkati, masa depan kami diberkati Tuhan, kesehatan kami diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih, mengucap syukur. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.